Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muhasabah Story. Sebuah kisah tentang taubatnya ahli ibadah dan juga pelacur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu sahabat tekan tombol like, komen dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten kebaikan selanjutnya. Alkisah dahulu kala hiduplah seorang perempuan cantik di tengah-tengah Bani Israel. Kisah ini dikisahkan oleh Ibnu Qudamah Al-Muqaddasi dalam kitab Qisas At-Tawwabin, yang artinya kisah orang-orang yang bertaubat. Perempuan tersebut adalah pelacur yang terkenal dengan keagungan dan kecantikan rupanya. Perempuan itu memiliki standar tinggi. Tidak ada yang bisa mendekatinya kecuali ia membawa 100 dinar. Pada suatu hari ada seorang ahli ibadah yang selalu mengisi sehari-harinya dengan ibadah. Ia tidak sengaja bertemu dan melihat perempuan tersebut. Kecantikannya membuat sang ahli ibadah itu takjub dan terpana akan kecantikan wanita itu. Lalu ahli ibadah tersebut bekerja mencari uang dengan kedua tangannya. Ia membuat dan menjual kain tenun hingga akhirnya ia bisa mengumpulkan 100 dinar. Setelah itu ia segera menemui perempuan tersebut, perempuan yang memiliki wajah cantik jelita tersebut. "Sungguh engkau telah membuatku takjub dan terpana. Karena itu aku pergi bekerja mengumpulkan uang. Aku membuat dan menjual kain tenun hingga aku bisa mengumpulkan 100 dinar ini," ujar sang ahli ibadah tersebut. Perempuan itu menatap sang laki-laki, lalu berkata kepadanya, "Masuklah." Maka masuklah sang ahli ibadah tersebut ke dalam rumah pelacur cantik itu. Perempuan itu memiliki kasur yang terbuat dari benang emas. Perempuan itu lalu duduk di atas kasurnya, kemudian berkata, "Mendekatlah engkau." Namun tatkala sang ahli ibadah tersebut telah duduk dan hendak melakukan hubungan intim dengan pelacur tersebut, ia tiba-tiba teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa dia akan selalu menyaksikan perbuatan keduanya. Laki-laki tersebut seketika gemetar dan merasa takut atas apa yang terjadi kepada dirinya. Si ahli ibadah itu berkata kepada perempuan tersebut, "Tinggalkan aku mau keluar dan buatmu saja 100 dinar ini." Perempuan itu heran dengan penolakan sang ahli ibadah. "Apa yang terjadi padamu tiba-tiba? Bukankah kau telah bertekad ketika melihatku? Kau terpesona padaku hingga kau berusaha mendapatkan 100 dinar setelah bekerja keras. Lalu setelah kau akhirnya bisa mendapatkanku, kenapa kau melakukan ini?" Heran sang pelacur itu sambil bertanya-tanya mengapa pria tersebut bersikap seperti itu. "Aku takut kepada Allah dan bagaimana aku nanti menghadapnya. Kenapa kamu marah kepadaku? Sungguh engkau orang yang paling menjengkelkan," jawab laki-laki ahli ibadah itu. Perempuan itu tertegun dan berkata, "Benarkah apa yang kau ucapkan? Apakah kamu jujur? Jika kamu jujur, maka tidaklah ada laki-laki yang ingin aku jadikan suami selain kamu. Tinggalkan aku ingin keluar dari sini dan pergi," kata laki-laki itu. "Tidak sampai kau setuju untuk memperistrikanku," tegas sang pelacur tersebut. "Tidak sampai aku keluar dari sini," kata lagi pria tersebut. "Kalau begitu baiklah, tapi jika nanti aku mendatangimu, apakah kamu mau menikahiku?" tanya pelacur tersebut. "Mungkin," kata ahli ibadah. Kemudian ia memakai kembali bajunya dan mengancingkannya kembali. Laki-laki itu lalu bergegas pulang ke negaranya. Sepanjang perjalanan ia menyesali dan menangisi perbuatan yang telah ia lakukan. Demikianlah hingga ia sampai ke tempat tinggalnya. Hari berganti hari, pelacur cantik itu masih teringat kejadian dengan laki-laki ahli ibadah tempo hari ia temui. Akhirnya, perempuan tersebut benar-benar mencari tempat tinggal sang ahli ibadah hingga sampailah ia di suatu daerah.
Ia menanyakan penduduk di sana tentang sang ahli ibadah dan letak rumahnya. Lalu seseorang yang mengenal sang ahli ibadah itu menunjukkan di mana sang ahli ibadah tersebut berada dan mengantarkan perempuan itu kepadanya. Orang tersebut pun berkata kepada si ahli ibadah, "Hai fulan, ada malaikat cantik yang mendatangimu." Sang ahli ibadah pun segera untuk menemuinya. Melihat perempuan tersebut, sang ahli ibadah menangis dengan keras karena terkejut hingga ia meninggal dan jatuh tersungkur di depan perempuan cantik itu. "Kenapa kau meninggalkanku?" Dalam tangis perempuan itu lalu bertanya, "Apakah laki-laki ini memiliki saudara ataupun kerabat?" "Saudaranya adalah laki-laki fakir miskin," jawab orang yang tadi mengantarkannya. "Maka aku akan menikahinya karena cintaku kepada saudara laki-lakinya ini." Lalu menikahlah perempuan tersebut dengannya. Dari pernikahan keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menganugerahi 7 putra, yang dimana 7 putra mereka merupakan nabi pada masa Bani Israel. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang seorang pelacur dan juga ahli ibadah yang akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menikahi adik kandung daripada ahli ibadah tersebut, dan juga melahirkan 7 putra yang merupakan nabi pada masa Bani Israel. Semoga saja sekilas kisah ini memberi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.